Gimana? Apakah sudah paham dengan seluruh fungsi-fungsi dari masing-masing komponen unit kopling? Apabila sudah, sekarang saatnya kita melakukan pemeriksaan terhadap komponen-komponen unit kopling. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk mempersiapkan alat-alat yang dibutuhkan dalam memeriksa komponen-komponen dari sebuah alat peraga unit kopling. Di sini ada sebuah hand tool atau toolset yang berguna untuk mempermudah kita dalam menjalankan pekerjaan. Gak hanya itu, ada juga jangka sorong yang dapat membantu untuk memudahkan dalam hal pengukuran. Dan juga ada pula dial gauge yang akan membantu kita dalam memeriksa sebuah kolengan. Oke, kita langsung mulai dari yang pertama. Yang pertama adalah pemeriksaan plat kopling terhadap keausan atau kerusakan. Caranya menggunakan jangka sorong untuk mengukur kedalaman paku keling. Kedalaman paku keling yang baik minimal berkisar pada angka 0,3 mm atau 0,012 in. Apabila telah melewati batas detail, maka lakukanlah penggantian dengan plat kopling yang baru. Tak hanya itu, lakukan juga pemeriksaan visual pada plat kopling. Apakah di dalamnya terdapat sebuah kotoran, luka bekas gesekan, atau terbakar, atau bahkan retak. Pemeriksaan juga dilakukan pada torsion damper. Lakukan pemeriksaan visual pada torsion damper dan juga periksa kekocakan pada torsion damper itu sendiri. Apabila ada kerusakan dari plat kopling ataupun torsion damper, maka lakukanlah penggantian plat kopling yang baru. Yang kedua, pemeriksakan kolengan pada plat kopling. Caranya dengan memutar plat kopling untuk sekalian menyaksikan kolengan pada permukaannya dan juga ukur menggunakan dial gauge. Kolengan maksimum berada pada angka 0,8 mm atau setara dengan 0,031 in. Yang ketiga, apabila telah memeriksa kolengan pada plat kopling, maka selanjutnya periksa kolengan pada flywheel. Caranya sama seperti pada sebelumnya, yaitu menggunakan dial gauge. Dan kemudian ukur kolengan pada roda penelus. Angka kolengan maksimum berada pada angka 0,1 mm atau setara dengan 0,041 in. Selanjutnya, periksa pegas diafragma dari keausan. Caranya dengan melakukan pemeriksaan secara visual. Apakah ada bekas kotoran, luka bekas gesekan atau terbakar, tergores, atau bahkan retak. Jika ada kotoran, luka bekas gesekan atau terbakar, tergores, dan itu hanya sedikit, maka dapat kita bersihkan dengan kertas amplas yang halus. Namun jika kerusakannya parah, sebaiknya diganti. Kemudian jangan lupa juga untuk periksa menggunakan jangka sorong. Lakukan pengukuran kedalaman dan lebar keausan bekas gesekan dari list bearing. Sesuai spesifikasi, kedalaman maksimal adalah 0,6 mm dan lebar maksimal 5,0 mm. Jika keausan melebihi spesifikasi yang sudah disebutkan, maka ganti pegas diafragma dengan pegas diafragma yang baru ya. Selanjutnya, periksa bantalan pembebas. Caranya dengan pemeriksaan visual dan memutar bantalan dengan tangan sambil memberikan tekanan aksial. Bila bantalan macet atau terlalu besar tahanannya, maka gantilah bantalan pembebas. Sedikit tambahan sebagai petunjuk, apabila ada proses penggantian, maka tidak diperlukan pemberian pelumasan tambahan. Hal ini dikarenakan bantalan telah diberikan pelumasan permanen dari pabriknya loh. Oke, apabila semua pemeriksaan telah selesai, sedikit tambahan, jangan lupa untuk selalu mencatat hasil pemeriksaan serta kesimpulan pada lembar praktikum. Dan selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan dan penyetelan pada pedal kopling. Mari